Teman-teman, gue mau cerita kisah hidup gue selanjutnya. Nah, di video gue sebelumnya kan gue cerita kalau gue punya 4 pekerjaan. Yang pertama, gue kerja full time di salah satu kampus swasta. Yang kedua, gue freelance di Singapura. Terus yang ketiga, gue sambil kuliah S2. Yang keempat, gue bangun startup sama partner gue. Setelah frustasi dengan keempat kerjaan itu, akhirnya ada titik keluarnya tuh ternyata. Akhirnya startup gue yang gue bangun sama partner itu diakuisisi sama perusahaan besar. Nah, di situ gue mulai melepaskan beberapa pekerjaan gue, freelance gue di Singapura sama gue full time di kampus swasta gue lepasin. Jadi gue tinggal kerja di perusahaan itu yang akuisisi perusahaan gue, yang akuisisi startup gue, dan gue juga sambil nyelesain S2 gue. Yang jadi masalah adalah ketika gue masuk situ ternyata gue masuk langsung jadi bos. Tiba-tiba jadi CTO, lu bayangin ya teman-teman. Gue kira gue jadi senior programmer lah atau apa, masuk jadi CTO bos. Nah CTO-nya ini ada 2 ternyata. Jadi gue masuk bareng sama teman gue, satunya dari Australia dan gue jadi co-CTO. Jadi karena CTO-nya 2, jadi kita namanya co-CTO karena berdua. Tapi yang jadi masalah juga adalah semua yang masuk di situ kecuali gue dan partner gue adalah lulusan luar negeri dari Australia, Kanada, Amerika. Saya sendiri pak lulusan UNS pak, Solo sana pak. Jadi ada sedikit ketimpangan, gue akuin banget ada sedikit ketimpangan dari segi ekonomi dan dari segi sosial gue dulu. Dan gue bener-bener kaget masuk-masuk jadi CTO. Dan apa yang menjadikan hidup gue juga semakin berat di situ adalah ternyata berurusan dengan investor dan orang itu lebih susah daripada sekedar coding. Ketika lu jadi CTO, lu harus mikirin. Ketika lu diinvest, aplikasi lu harus rilis, aplikasi lu harus bagus, aplikasi lu harus perfect. Lu harus laporan ke dia berapa yang lu pakai duitnya. Lu harus laporan ke dia lu ngapain aja. Belum maki-makiannya dan lain sebagainya. Ya wajar lah lu ditaruh duitnya, belum laporannya. Berurusan dengan itu lebih menguras energi daripada sekedar coding. Yang kedua, ngurusin orang, Pak. Tiba-tiba gue punya tim, engineer gue 20, bayangin. Tech lead dari satu kampus swasta tiba-tiba punya tim 20 CTO lagi. Hierarkinya ada. Gimana lu ngerjain semuanya? Lu harus belajar dalam waktu singkat. Awalnya karena gue ini start dari bawah ya, gue ingin menjadikan semuanya itu teman gue. Wah teman. Gue ingin berteman akrab dengan programmer-programmer semuanya. Ternyata nggak bisa. Ternyata lu harus atur batas antara lu bos dan lu pertemanan. Lu harus cari titik tengahnya. Lu juga nggak bisa nggak berteman dengan mereka. Tapi lu nggak bisa juga terlalu dekat dengan mereka. Ketika lu terlalu dekat dengan mereka, mereka akan jadi apa? Nyepelein lu. Ah yalah si David doang nggak apa-apa gue telat dikit. Ah yalah si David doang nggak apa-apa ini tinggal bilang begini gitu. Nggak bisa. Lu harus atur batas yang jelas. Di sini lu bos, di sini juga lu teman mereka. Itu yang susah. Dan gimana lu jadi bad cop atau jadi sesuatu orang yang bisa negur mereka ketika mereka salah, itu juga susah loh. Karena lu juga harus punya integritas dalam diri lu sendiri. Lu gak bisa malas-malasan, lu bosnya, mereka pasti lihat lu. Dan yang paling susahnya lagi apa? Ketika lu harus mecat orang, lu harus lay off orang. Lu harus duduk sama orang tersebut, ngomong, maaf ya kamu gak bisa kerja. Gak bisa kayak gitu, lu harus tegas. Lu gak bisa kerja di sini lagi karena alasannya A, B, C, D, E. Mereka pasti counter, gue habis punya anak lah, gue ada keluarga lah, dan lain sebagainya. Lu harus bisa terima semua counteran itu. Dan lu juga harus bisa nerima kalau mereka benci sama lu. Karena lu harus ngelakuin tugas itu yang paling susah. Yang paling susah adalah siap secara mental teman-teman. Ketika gue lagi dari tech lead langsung jadi CTO. Karena apa? Tiba-tiba mau gak mau lu punya uang yang agak banyak. Mental lu, gue jujur dulu mental gue gak siap. Karena teman-teman gua itu ya kan biasa kuliah di luar negeri ya. Jadi kayak minum-minum, ke bar, nge-wine itu hal yang biasa bagi mereka. Tiba-tiba urakan gua muncul. Gua ngebar, gua minum, gua sampai mabok. Nah, botol-botol wine orang di sebelah gua itu gua minumin, Bro. Gua minumin sampai habis. Mereka berantem, mereka ribut sama gua, protes kenapa botol gua lu minum. Gua bilang apa? Botol lu, meja lu gua bayar semuanya. Kampungan kan? Urakan kan, mentalnya nggak siap. Di situ gue sadar mental gue nggak siap ini. Gue harus benerin, gue harus lurus lagi. Karena orang yang tiba-tiba nerima banyak uang itu pasti jadi songong, Nah ini pelajaran hidup yang mau gue share ke kalian teman-teman. Jadi ketika hidup membawa kalian ke atas, ingat ya di atas itu lebih susah mempertahankannya daripada lu dari bawah ke atas. Jatuhnya akan lebih gampang, orang yang bakal nyerang lu tuh akan lebih banyak, orang yang pingin lu jatuh tuh bakal banyak banget. Nah tergantung kalian bisa memanage skill dan ilmu kalian juga, dan memanage mental kalian bisa di titik itu enggak. Di titik itu secara ilmu ya gue harus belajar scalability, gue harus belajar reliability, gimana itu dipakai, gue harus belajar gimana manage tim itu, pakai metode Scrum yang mana, retrospektif Scrum tuh kayak apa ya. Terus gue harus bisa manage
ekspektasi user atau divisi-divisi gua ketika mereka request feature, gimana ngetemuin mereka, gimana cari titik tengah, gimana ngatur MOU yang jelas. Meeting requirement ya, gua panggil tuh semua user-usernya tuh. Oke, lu sebutin apa kebutuhan lu jelasin. Kalau udah selesai, lu tanda tangan. Gua nggak mau ini berubah-berubah lagi. Kayak gitu-gitu susah lo belajarnya. Gue belajar di jalan dan itu bener-bener susah. Apalagi change requirement yang nggak berubah-berubah. Caranya gimana? Ngadepin itu, lu harus punya dokumentasi dan clarity yang baik. Ketika lu dokumentasiin semuanya, lu punya clarity, lu ada bukti, mereka nggak akan bisa ganti-ganti lagi. Karena yang paling susah tuh apa? Yang paling susah itu dengan ngadepin klien yang nggak ngerti mereka maunya apa. Yang mereka juga masih ngeraba-ngeraba kakinya. Nah itu yang paling susah. Oke, dan kisah hidup yang ini membawa gua sangat-sangat sukses teman-teman. Jadi di tahun 2019 di saat umur gua masih 28, gua dan manajemen ya, gue dan manajemen ya, nggak gue sendiri ya, punya sekitar 20 gym, 3 catering makanan sehat dan 1 restoran. Usia 28 loh teman-teman. Investor itu nggak berhenti tanya, mereka datang silih berganti dan lain sebagainya. Gue bener-bener merasa di atas angin saat itu dan gue bener-bener berusaha menjaga mental gue biar nggak urakan, biar nggak jadi tiba-tiba orang yang sukses, biar nggak kampungan lah intinya lah. Tapi setelah itu tiba-tiba ada COVID teman-teman. Ada COVID tuh. Yang paling diserang COVID apa? Gym pasti ditutup, disegel gym gua sama polisi teman-teman. Karena nggak boleh nge-gym lu. Gimana COVID nge-gym? Ketularan lu pasti di gym. Restoran juga tutup, semua tutup. Tiba-tiba Tuhan bisa membalikkan kondisi lu yang begini bisa dibalik begini nih. Dalam waktu yang sangat singkat oleh COVID. Tiba-tiba bisnis gua nggak ada salesnya teman-teman. Gua tetap harus bayar. Bayar itu pegawai, semuanya harus dibayar. Gimana caranya? Investor juga pasti akan tahan duit. Realistis aja. Di saat krisis begitu mana ada yang mau gelontorin uang banyak. Mereka juga gak bisa disalahin. Gak ada orang yang bisa disalahin. Kebetulan dulu kita lagi ekspansi ke banyak hal lah intinya. Gua gak akan buka semuanya. Dan intinya gimana kita masih bisa bertahan. Dan di situ diuji loh gue sebagai leader. Dari yang gue gajian dipotong setengah gaji gue. Bahkan kadang-kadang kita gak gajian atau telat karena kita ngalahin buat teman-teman ini. Gue juga respect sama teman-teman gue dulu, partner gue yang jadi manajemen di sana yang mau berkorban setengah mati biar perusahaan itu masih tetap jalan dan mereka semua terima gaji. Gue respect sama kalian. Mental orang nggak akan semua bisa di situ. Semuanya pasti akan kabur yang nggak kuat. Tapi kita masih mau tetap bertahan di situ. Walaupun kita ngalamin pengurangan orang, tapi kita pastiin semua dapat haknya yang baik. Nah itu teman-teman, itu terjadi bayangin teman-teman di usia gue 28 tahun. Gue ngerasain di atas, gue ngerasain juga jatuh banget di COVID. Teman-teman. Jadi kalau kalian yang lihat enak lah bisa begini begitu Bang David. Bro, lu coba deh usia 28 tahun tiba-tiba lu jadi tech lead di usia 26 atau 27 ya. Tiba-tiba lu jadi CTO di usia 28 perusahaan lu kolaps gara-gara COVID. Yang lu udah di atas tuh enak-enak. Kolaps, bro. Kisah hidup ini gua share kepada kalian biar kalian tuh punya perspektif baru loh. Setiap orang tuh pasti mengalami naik turun dan setiap orang punya versinya masing-masing. Dan kita mungkin gue versi sukses gue dulu jadi CTO dan sebagainya. Kalian belum tentu juga sama versi suksesnya. Orang tuh beda-beda versi suksesnya. Tapi gimana kita caranya mengakumulasi setiap perjuangan kita setiap hari sehingga kita bisa naik ke atas, itu yang jadi poin penting di video ini. Dan gimana juga kita teman-teman, gue dulu bisa bertahan ngurusin orang karena gue suka nongkrong sama orang, gue suka ngobrol sama orang yang berkualitas juga. Nah kalau kalian sekarang masih di kamar kalian, masih dekem, masih buka video ini sambil diem-diem gelap-gelapan di kamar, coba deh kalian coba keluar, coba ngobrol sama orang, coba cari pertemanan baru yang positif, yang bisa ngebawa sesuai dengan passion kalian. Misalkan kalian suka apa? Ilustrasi, coba join komunitas ilustrasi. Ada nih testimoni dari teman gue. Temen gue pertamanya memang suka UI UX, tapi dia nggak ngerti gimana cara belajarnya. Dia cari di Google, dia cari komunitasnya, dia akhirnya dia join komunitas UI UX, dia ngambil berbagai macam sertifikasi UI UX, dan sekarang dia di mana teman-teman? Dia kerja di Grab Singapore. Dia sekarang senior UI UX kalau nggak salah buat Grab Singapore, dan dia ngurusin Grab secara global. Desain aplikasinya, desain aplikasi yang kalian nikmati di Grab itu sekarang itu hasil desain teman gua. Temen bener-bener dulu satu bangku kerja sama gua. Nah, hal-hal kayak gitu yang mungkin kita lihat sepele, ngapain lu join komunitas UI UX, ngapain sih lu Fit, udah punya kerjaan banyak. Itu siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu yang besar bagi kita di masa depan. Kita nggak pernah tahu. Nah ini tujuannya gua share kisah hidup gua teman-teman.
biar kalian ngerti. Nah, oke, jadi di situ aja ya teman-teman kisah hidup gua. Jadi tadi gua udah kasih resumenya, gua tiba-tiba jadi tech leader di suatu perusahaan. Gue naik, gue jatuh lagi, gue kasih contoh ke kalian. Kalian harus keluar dari zona nyaman kalian, dari kamar kalian. Coba bergaul, join komunitas. Karena siapa tahu kita bisa jadi sukses di masa depan. Dan sekian aja video gue. Semoga bisa menginspirasi kalian. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng biar channel gue ini makin berkembang. Thank you teman-teman semua.